Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali setelah kita membahas median, modus, data kelompok. Kita akan membahas mengenai kuartil dan desil untuk data berkelompok. Jadi, untuk kuartil sendiri, jika kumpulan data terurut dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka didapat 3 pembagian dan tiap pembagian itu dinamakan kuartil ya. Jadi misalnya ini ada sebuah data ya. Sebuah data kita bagi menjadi 4. Kita partisi, kita potong jadi 4. 1, 2, 3, 4. Maka dalam pembagian ini ada yang namanya Q1, Q2, dan Q3. Nah, Q1, Q2, Q3 ini disebut dengan kuartil ya. Kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, kuartil tengah itu sama dengan median ya, seperti itu. Kemudian kuartil bawah dan kuartil atas itu yang perlu dicari karena Q2 sama dengan median ya. Ini kalau diklik langsung ke bawah, mohon maaf. Nih ditulis ya, kuartil tengah atau Q2 sama dengan median yang telah dibahas di atas ya, sudah dibahas. Oke, kuartil data berkelompok ditentukan dengan rumus. Nah, kalau data yang tadi kan data tunggal, sekarang data yang berkelompok. Rumusnya yang perlu diperhatikan itu, nah, Q sama dengan LI ditambah P I per 4N min FI per FI. Jadi LI adalah yang ini tepi bawah kelas kuartil ke I. P-nya adalah panjang kelas interval. FI-nya adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas kuartil. Sedangkan FI yang kecil ini frekuensi kelas kuartil ke I. N apa? Banyaknya datum. Tadi kan banyaknya datum ada berapa orang? 50 siswa ya tadi. Maka di sini ada sebuah soal yang tadi ini. Tentukan Q1, Q2, dan Q3. Q2 sama dengan kelas median, gak usah dicari, berarti mediannya tadi udah ketemu ya kan sebelum kita bahas ini. Baik, yang pertama kita menentukan letak Q1 dan Q3 nya itu ada di mana ya. Langkah awal kita tambah kolom frekuensi kumulatifnya. Jadi kalau tadi hanya di sini ada berat badan dan FI kecil, maka sekarang F besar yang menandakan frekuensi kumulatif ya, gabungan dengan kelas atasnya. Berarti 4 tambah 6 10 tambah 9 19 dan sampai yang ke bawah sampai ditambah 2 48 tambah 2 50. Maka letak Q1 pada datum ke 1/4N. Nah, N-nya itu ada berapa? N-nya itu 50. 1/4-nya 50 itu berapa? 12,5. Nilai 12,5 ini berada di interval mana? Nah, setelah 10, ini kan ada 19. Berarti 12,5 masuk ke kelas 19 karena setelah 10 12 masuk ya di sini. Nah, jadi kelas interval Q1-nya adalah 41 sampai dengan 45. Seperti itu. Kemudian kalau Q2-nya, Q3-nya, Bu. Nah, kalau menentukan kelas Q3-nya berarti apa rumusnya? Nah, untuk mencari N-nya itu adalah ini 3/4 dikali N. Berarti 3/4 dikali 50 berapa? 37,5. Masuk ke kelas interval yang mana? Nah, 37,5 ya. Tadi kita lihat lagi. Nih, 37,5. Masuk ke kelas mana? Ke kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. 37,5. Berarti di kelas yang 43 ini ya. Setelah ke 33 kan 37,5 masuk ke sini.
Berarti kelasnya ada di kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kelas kelima yang intervalnya 51 sampai dengan 55, ya kan? Kemudian kita mencari Q1-nya. Rumusnya tadi apa? Q1. Nah, rumusnya tadi ini kita masukkan saja L1-nya, yaitu kelas tepi bawah kelas ya. Oke, berarti 41 dikurangi 0,5. Berarti 40,5 ya. Oke, 40,5. Ditambah P-nya itu intervalnya 41, 42, 43, 44, 45, berarti 5. Kemudian 1/4 N, 1/4 dikali 50 min 10. Ya, per F kecil 9 tadi ya kan? F kecilnya 9. Kenapa F kecilnya 9? Nah, FI ini ya didapat dari ini. Kita hitung sekarang. 40,5 ini ya ditambah 5 1/4-nya 50 itu 12,5 min 10 itu 2,5 per 9. Nah, berarti 2,5 dikali 5 itu 12,5 per 9 itu 1,39. Masih ditambah 40,5 yaitu 41,89 kilogram karena berat badan kan tadi. Nah, jadi Q3-nya adalah 41,89. Kemudian kita mencari Q3. Kelas Q3 tadi berapa? Di mana? Nah, di sini 51,55. Berarti tepi bawah kelasnya adalah 51 dikurangi 0,5 adalah 50,5 ya. 50,5. Kita masukkan. Nah, di sini 50,5 ditambah 5 dikali 3/4 dikali N-nya 50 min 33 ya. Kelasnya kan tadi 33. Kita lihat. Nah, kelas sebelumnya 33 ya. Terus per 10. Nah, kita hitung 3/4-nya dari 50 itu 37,5 dikurangi 33 itu hasilnya 4,5 masih dikalikan dengan 5 itu 22,5 masih per 10 dan ditambah lagi dengan depannya 50,5. 50,5 ditambah yang belakangnya itu adalah 2,25 ditambah 50,5 52,5 ini adalah Q3-nya. Nah, sudah kuartil 1 dan 3. Sekarang desil ya. Desil data tunggal sudah, sekarang desil data kelompok. Jika kumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapat 9 pembagian. Ya enggak? Nah, ya. Terus, dan tiap pembagian itu dinamakan desil. Desil data kelompok ditentukan dengan rumus ini. Ini rumusnya ya. Nah, ini rumusnya, ini keterangannya. Nah, saya masih menggunakan soal yang tadi ya, yang berat badan 50 siswa dari SMA Merdeka. Yang saya tanyakan adalah desil ketiga dan desil ke-8-nya itu berapa. Maka kita cari letak desil ketiganya itu kelasnya di mana. Nah, tadi kan sudah diketahui ya. Untuk letak D3 pada datum ke I, maka 1/10 dikali N. Bukan 1, maaf. I per 10 dikali N. I-nya itu desil keberapa? Yang ditanya D3, berarti 3/10 dikali N-nya 50. Berarti 50 kali 3. 150 bagi 10. 15. Itu letak D3-nya 15. 15 itu masuk ke kelas mana? Nah, masuk ke kelas ini ya. Kalau ini kan baru 10.
15 berarti di sini masuk ke kelas ketiga ini 41 sampai dengan 45 ya. Yang kedua tadi yang ditanyakan D8, desil ke-8 ya. Kalau desil ke-8 berarti kelas ke I tadi apa? Berarti I-nya diganti 8 ya. Nah, 8 dikali 8 per 10 dikali 50. Berarti berapa? 8 dikali 50. 8 dikali 50 itu 400 dibagi 10. Berarti 8 kali 5 itu 40. 400 dibagi 10, 40. Nah, 40 masuk ke sini ya. Kan 33 enggak masuk. 40 kan setelahnya. Berarti di sini. Di sini itu kelasnya intervalnya 51 sampai 55. Nah, jadi yang pertama ini adalah kelasnya D3, yang di blok yang kedua ini adalah kelasnya D8. Rumus untuk mencari desil tadi sudah dikasih tahu. Nah, ini L3 ditambah P 3 per 10 N min F per F kecil. Berarti tinggal masukkan N-nya itu ada berapa jumlahnya? 50. P-nya itu panjang kelasnya 41, 42, 43, 44, 45. Berarti ada 5. Min frekuensinya kelas sebelumnya berapa? 10. 6, 4 tambah 6, 10 per 9. Dihitung. Ini yang depan tulis dulu. Ini kan 50 dibagi 10 kan 5 kali 3 15 min 10 berarti kan 5 kali 5 25 per 9 itu desimalnya 2,78. Terus 40,5 ditambah 2,78 hasilnya itu adalah 43,28. Kalau D8-nya ya udah tinggal dimasukkan 8 per 10 kan I-nya 8 ya enggak. Nah, N-nya itu tadi 50, F besarnya 33 per frekuensinya kelas sebelumnya ya kan. FI-nya, F kecilnya 10. Berarti 8 ini kan 10 bagi 10 kan 1. 50 bagi 10, 5 kali 8, 40 min 33 berarti berapa? 7 kali 5, 35 per 10. Masih punya depan 50,5 ditambah 35 bagi 10 itu 3,5. 50,5 ditambah 3,5 itu 54. Nah, 54 ini adalah desil ke-8 ya. Demikian pembelajaran dari Ibu tentang kuartil dan desil data berkelompok. Semoga bisa dipahami dan mengerti. Nanti rangkumannya bisa dibaca sendiri ya. Di bawahnya itu ada rangkuman untuk pengukuran data, mean, kemudian modus, median, kuartil 1, kemudian desil. Nah, ini rumus-rumusnya yang perlu diingat ketika kalian mengerjakan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.